Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada ayahanda guru, tuan guru mursyid Kamil Mukamil Khalis Muflisin, dan kepada para pemirsa semua, alhamdulillah, Pak Teguh, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah. Waalaikumsalam. Kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan ini. Saya akan bersama-sama berbincang-bincang membahas tentang yang berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan pelaksanaan bagaimana kita supaya beragama itu baik dan secara ilmiah wa amaliyah gitu ya Pak Teguh. Niki saya bersama Bapak Kiai Teguh Ma'rifat. Teguh Ma'rifat, channelnya yaitu Teguh Ma'rifat ya. Dari Jogja. Saya juga punya channel Syekh Ngiling, channel saya ini dari Jepara. Saya Bapak Nasta'in. Dalam kesempatan ini semoga bermanfaat pertemuan saya dengan Bapak Kiai Teguh dalam membahas sesuatu yang bermanfaat pula tentu, yaitu membahas tentang arti secara hakikat atau secara harfiah atau syariat tentang bahasa, yaitu apa? Bahasa sholawat dan sholat. Sholawat itu jamak, mufradnya itu sholat. Tapi sering dikatakan sholawat adalah suatu bacaan sholawat. Nah, itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah kiranya itu ada semacam perbedaan? Sholawat itu bisa juga diartikan sholat, yang berarti itu mengingat aqimis sholat ala dzikri, atau ada kesamaan gitu Pak Teguh. Ya, mohon dijelaskan bersama-sama. Nah, nanti juga saling mengambil kesamaan ya. Semoga bermanfaat. Monggo. Terima kasih, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik apa yang kiranya bisa kita bincangkan, bahwa tentang sholawat itu memang sering dikaitkan dan banyak dikaitkan, malah mungkin ya itu satu-satunya pangit barangkali ya. Sholawat itu diartikan dari innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi kata sholawat ini disandarkan pada yaitu pada yusolluna, pada shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, di sini memang diartikan sholawat. Secara bahasa memang sholawat itu jamak dari sholat. Secara bahasa sholawat itu jamak dari sholat, itu secara isimnya. Kemudian sehingga kalaulah itu diartikan pada innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, sesungguhnya Allah bersama para malaikat itu bersolawat atas nabi, ya mestinya ada dong hubungannya dengan sholat. Jadi sholawat ada hubungannya dengan sholat. Sholat itu sendiri itu bisa, kalau saya pernah baca tafsir kecil ya, kecil yang mengartikan pada surat Baqarah. As-sholatu ad-du'a. Sholat itu adalah doa, ada yang seperti itu. Jadi kalau itu bermakna doa, bermakna doa. Jadi kalau innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, berarti fi'il atau kata kerja itu yusholluna, jadi sholla yusollu
Ya. itu diambil dari kata sholatan atau sholat ad-doa. Itu satu makna tersendiri. Sehingga bisa berarti kalau begitu, ya ada hubungannya dengan sholat kaifiat maupun sholat yang secara umum. Ya, yusholluna alan nabi. Itu salah satu maknanya. Tapi kita juga harus ingat bahwa yusholluna itu kategorinya fi'il, itu bisa yang tadi berangkat atau diambil dari isim as-sholatu, bisa juga diambil dari fi'il juga, sholayasla. Itu artinya memasuki. Jadi masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam apa? Nah, ini kalau kita tidak bicara dengan segi fisika metafisika emang susah. Masuk kemana sih kalau Nabi dimasuki gitu loh. Nah, kita sekarang sudah bicara dalam hakikat ini, hakikat ini sudah bicara bahwa Nabi itu dalam diri Muhammad itu ada dua fungsi, Muhammad sebagai Rasul dan Muhammad sebagai pembawa wasilah. Nur Muhammad, jadi nurun ala nurin. Nah, ketika kita bicara wasilah di mana secara eksakta, ini namanya dimensi. Namanya dimensi. Sehingga kalau memasuki, itu bisa masuk kepada dimensi Muhammad. Jadi kalau Allah masuk pada dimensi Muhammad, sehingga menjadi dimensi setara dimensi Muhammad, Allah turun menjadi nurun ala nurin, menjadi nur Muhammad, gitu, nurnya Allah ya. Nurnya Allah menjadi nurnya Muhammad. Nah, semua mukmin diminta untuk masuk ke nurnya Muhammad, dimensinya Muhammad, nur Muhammad. Karena Allah sudah memasukkan nurnya kepada Muhammad. Mukmin naik supaya masuk ke dimensi Muhammad. Nah, naiknya mukmin inilah yang disebut nanti ada hubungannya dengan as-sholatu mirajul mukminin. Jadi sholat itu adalah alat naik atau pesawat naik menjadi mukmin atau mirajnya menjadi mukmin. Jadi masuk dimensinya Muhammad. Berarti secara hakikat memang sholat dan sholawat itu memang secara hakikatnya ya memang sama ya. Tidak dapat dipisahkan. Tidak dipisahkan ya. Dapat dipisahkan. Harus masuk ke situ. Mau dimaknai doa atau kaifiat mulai dengan takbir dengan salam itu juga masuk. Kemudian dimaknai secara hakikat bahwa as-sholati mirajul mu'min harus menaikkan gelombang dimensinya supaya sampai kepada dimensi Allah. Karena tidak mungkin manusia berjalan dengan Allah, nggak mungkin. Seperti as-sholatu aqimi sholat dzikri, berarti ya vertikal. Harus vertikal, harus naik gelombangnya. Dinaikkan. Tentunya di sini ada faktor untuk bisa menaikkan gelombang. Karena tidak mungkin Allah berjalan langsung. Surah 51 ya. Wa makana libasyarin ayyukalimahullahu ila wahyan au min warajib ayursila rasulah. Harus melewati perantaraan itu. Nggak mungkin langsung, harus lewat perantara. Di sinilah fungsi Muhammad sebagai Rasul menyambungkan itu kepada Allah dan Muhammad sebagai nur Muhammad yang bawa nurun ala nurin, nurnya Muhammad Allahu nur samawati wal ard menjadi nurun ala nurin. Jadi masuk dimensinya atau masuk pada doanya. Berarti kalau dikembalikan pada hakikatnya itu memang sama. Sama, Mbak. Sholawat dan sholat itu sama. Ya, dan harus begitu. Jangan lepas sholawat itu lepas dengan sholat gitu, Mbak, supaya kita kira-kira gitu, Mbak. Karena sholawat sendiri itu ya sebagai wasilah secara syariat. Dan juga yang namanya sholawat secara hakikat juga, yang harus dapat wasilah. Karena as-sholatu mirajul mukminin. Hakikat juga enggak sholat. Dua-duanya, Mbak. Berarti memang harus jangan sampai orang terkadang itu di sana ya itu ada yang tidak paham tentang itu sehingga menjadi suatu ikhtilaf, perselisihan. Maka dari itu ini adalah pandangan tentang hakikat ya para pemirsa semua. Secara hakikat sholat dan sholawat itu memang satu arti, satu tujuan, satu makna. Harus diartikan. Itu menemukan
menemukan Wasilah. wasilah dalam satu gelombang isinya memasukkan frekuensi dalam satu gelombang. Ya. Yang intinya harus ketemu wasilah. Tentu wasilah itu berupa apa, Mbah? Ya, Nur, wasilah. Mbah. Oh. Nur. Wasilah itu ya memang agak susah membedakan ya. Karena dalam diri Muhammad itu ada Muhammad Rasulullah, ada Nur Muhammad. Jadi Muhammad sebagai Nur Muhammad itu wasilah itu sendiri, itu nurun ala nurin, faktor Allah yang menjadi nur. Sementara dibawakan oleh Muhammad Rasulullah harus dibawakan juga, dan ibaratnya antara kabel dengan setrum. Nah, kabelnya itu pembawa wasilah, pembawa carrier, setrumnya wasilah itu sendiri. Supaya kita listrik bisa masuk, ada kabelnya dan kabel yang ada setrumnya. Baru bisa. Wasilah itu channel berarti ya. Channel lah. Channel penghubung. Penghubung ya. Itu nur tadi. Nur tadi. Itu ya para pemirsa yang harus dicari oleh semua umat, yaitu mencari channel. Channel adalah alat penghubung bagaimana supaya manusia ini bisa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, harus bisa mencari channel, yaitu sang pembawa wasilah berupa manusia tentunya ya. Karena nurnya Allah itu ke bumi ini harus ada yang membawa. Harus ada wasilah. Tidak mungkin karena nur itu adalah sesuatu energi atau sesuatu getaran, itu harus ada yang membawa. Itu manusia yang menjadi utusannya. Nurnya Allah jangan kau rupakan seperti nur matahari atau nur listrik, itu tidak. Itu adalah rahasia Allah. Karena laisa kamli syai'un, nurnya Allah itu. Dan itu yang lupa, Mbah, kita selama ini wasilah itu terabaikan atau dilupakan ya. Padahal faktor utama pertama untuk bisa berhubung dengan Allah itu lewat wasilah itu. Dan wasilah Allah sendiri untuk menghubungi hambanya ini lewat pakai wasilah. Maka nali basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw wara'i hijabin aw yursila rasulan ayuhya bihi man yasha. Jadi lewat itu. Itu yang kita sadarkan, karena memang ayat tentang wasilah sedikit sekali, Mbah. Hanya kita bisa baca di doa azan itu ya. Dan Atil Muhammad danil wasilah ya. Ati Muhammad danil wasilah. Datangkanlah, jadikanlah Muhammad adalah wasilah. Jadi bukan kita meminta Allah untuk mendatangkan wasilah kepada Muhammad. Muhammad itu wasilah. Nah, datangkanlah kepada kita supaya kita berwasilahkan Muhammad untuk sampai kepada Allah. Baru tentu ini Muhammad akan yang nur. Allah Muhammad yang nur, Muhammad yang nur ya. Yang baru nur nyambung Muhammad, dengan ayat tadi. Atau Rasulullah Nur Muhammad Rasulullah. Nur Muhammad Rasulullah itulah yang menjadi wasilah. Itu di zamannya Nabi Muhammad tentunya. Kalau zaman sekarang ya masih namanya Nur Muhammad, mungkin tuh carrier-nya orang, casingnya bisa berbeda. Nurnya tetap sama, casingnya bisa berbeda. Karena sekarang tidak ada nabi, ada warasatul anbiya, warasatul anbiya. Dan itu juga sebutannya rasul, Mbak. Karena Allah menurunkan rasul di setiap umat. Karena rasul itu tidak manusia, makanya tidak mati. Rasul setiap umat, walakot bahasnya fi kulli umatin rasulan. Nanti setiap umat ada rasulnya. Tapi sang pembawanya di zaman sekarang namanya tidak nabi. Bukan nabi, tapi waliyam mursida atau pewaris nabi. Pewaris nabi itu konteksnya. Nah, wal ulama uhum warasatul anbiya, itu konteksnya adalah ulama yang mengembangkan, mengajarkan suluk. Oh, gitu ya, Kak? Kalau yang diajar suluk jangan aku lah, karena ayatnya begitu. Jangan semua ulama aku waris nabi. Ingat konteksnya. Lalu diingat. Man salaka tariqon yaltamu ilman, baru di akhirnya wal ulama uhum warasatul anbiya. Jadi ulama waris adalah ulama yang mengajarkan suluk. Suluk, mengembangkan suluk. Suluk itu artinya apa? Perjalanan rohani untuk mengenal Tuhan. Itu lewat suluk. Kalau lewat suluk tidak akan bisa. Harus praktek, Mbak. Prakteknya, suluk, prakteknya. Ini etalase nggak ada, Mbak. Kudu praktek ketemu guru sing mengajarkan suluk, Mbak. Karena suluk itu memang pekerjaan para nabi. Ya. Para nabi suluk semua dan tabiat semua.
Betul, Bang. Dan itu sebenarnya rahasianya itu teknologi mutu qabla antam. Oh, untuk menembus akhirat sekarang ya. Ya, Untuk menembus mati akhirat serajuning sekarang. urip itu teknologinya adalah suluk. Dikira kalau orang yang tidak paham itu dikira akhirat itu nanti. Sekarang, Mbak. Padahal sekarang itu bisa. Ya, karena akhirat dengan dunia itu ibarat bumi dengan langit. Oh ya. Jadi Makanya adanya sekarang. makanya untuk menembus akhirat itu ada jalan khusus dan ada jalan umum. Ya. Nah, jalan umum mati jasad. Ya, kalau jalan khusus ada rohaninya yang naik. Atau namanya mutu kok belantamu jalan khusus, Mbak. Dan juga ada ayat ya ma'syarul jinni wal insi ini stata'tum antang hudu min aqtaris samawati wal fanfudhu la tangfuduna illa bisultan. Itu ayat yang memberi kesempatan pada umat ini untuk bisa menembus akhirat sekarang sebelum mati. Sekali lagi dengan wasilah, Mbak. Tanpa wasilah ya ora ketemu. Intinya memang harus mencari wasilah. Musisi itu, Mbak, ketemu wasilah dulu. Waktahu ilaihil wasilah. Jadi bukan cari sini, Mbak. Temukan ya. Temukan. Cari nanti nggak ketemu. Temukan wasilah. Waladina ya waladina amanu. Waktahu ilaihil wasilah, temukan wasilah untuk sampai kepadanya. Baru wajah itu fisabilillah, berjuanglah sekuatnya. Temukan wasilah. Harus ketemu, Mbak. Wasilah yang silsilah. Nah, ini silsilah ya. Wasilah yang apa ya? Tariqah rohaniyah yang waris. Mursyidnya waris dan juga otomatis tariqahnya juga waris. Ini ternyata sedunia hanya satu jalur. Itu dia, Mbah, kalau kita mau ngomong lain-lainnya pakai sakit hati gimana, tapi nyatanya begitu mau gimana lagi? Oh begitu ya, nyatanya begitu ya. Ya nyatanya begitu, nyatanya kalau ada hadis yang mengatakan salurannya wasilah yang isi dada Rasulullah dicurahkan kepada Abu Bakar. Iya. Nah, ibadahnya Abu Bakar kalau ditimbang dengan seluruh ibadahnya penduduk bumi masih berat ibadahnya Abu Bakar. Gimana mau kita mau bilang gimana itu bunyinya etalasinya bunyi begitu, mau kita bilang satu-satunya nanti yang lain merasa tidak dapat bagian, tapi bunyinya nyatanya begitu, gimana, Mbak, kita ya? Ini istilahnya tidak apa ya memberi suatu iming-iming atau pamer ya, tapi kenyataannya begitu kenyataan begitu. Mungkin orang-orang beda-beda cara memilih kendaraan, ada yang ingin yang biasa-biasa saja, yang enteng, ada yang wah kalau kita naik kendaraan Zisan pilih yang eksekutif. Kan memang beda-beda, orang-orang itu memilih kendaraan beda-beda. Jadi untuk selera akhirat, selera untuk akhirat itu memang harus berbondong-bondong memakai kendaraan walaupun taruhku banyak sekali, yang semua yang muktabarah, semua monggo pilih yang disukai, yang disenangi, yang dicocoki, karena itu sebagai kendaraan. Tapi ya beda-beda levelnya, beda-beda. Ada yang level umum, ada yang level khusus, dan juga ada yang khususul khusus. Inilah kendaraan para nabi yang khusus. Ternyata begitu para nabi. Iya, Mbak. Kiranya cukup sekian, Mbak ya. Nanti bisa disambung lagi. Pesan saya itu, Mbak, wasilah, Mbak, itu sing hilang dan itu harus ditemukan dulu karena terkait surah 51 Allah tidak mungkin bersalin langsung dengan manusia kecuali lewat wahyu, waro'il hijab atau yursila Rasulullah. Begitu pemirsa. Wasilah yang penting. Carilah wasilah. Temukan, Mbah. Temukan wasilah. Temukan wasilah sebelum mati ini. Wasilah itu channel untuk menghubung Allah Ta'ala. Karena kita tidak akan kenal dengan Allah kalau tidak pakai wasilah. Surah 51, Mbak. Surah 51 diperhatikan. Ya, terima kasih Mbak Yai Teguh. Pak Pemirsa, kiranya pertemuan dengan Bapak Mbah Yai Teguh ya. Jadi cukup sekian, nanti bisa bertemu lagi. Kami mohon pamit. Sekali lagi mohon maaf. Ini adalah uraian tentang Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.